bisa diinformasikan sedikit aja atau poin-poin penting apa yang harus dilakukan? Kalau mungkin ada di antara mahasiswa yang ada di sini, tapi saya berharap tidak ada. Tapi di luar sana, kalau ada yang mengalami kekerasan seksual pada tingkat yang paling ringan sampai yang terberat, apa yang harus dilakukan kalau dia tidak berani bersuara? Oke, kalau konteksnya sebagai seorang penyintas atau yang mengalami, memang hal paling pertama dan utama yang harus dicari adalah orang yang kita rasa nyaman untuk kita ajak bicara. Memang ini nggak gampang ya Bang, karena banyak justru orang terdekat kayak keluarga, orang tua itu justru jadi pihak yang biasanya paling ditakuti atau jadi pihak terakhir yang dikasih tahu tentang ini gitu. Kalau saya sendiri karena saya punya beberapa komunitas, saya menemukan ruang aman pertama saya itu ada di komunitas gitu. Saya bisa ketemu teman saya ngomong cerita bahwa gue lagi proses ini gitu. Jadi saya ngelihat dari situ betapa pentingnya buat kita sebagai individu punya support system. Support systemnya itu terdiri dari tadi orang-orang yang kalian rasa nyaman, baik itu teman, itu komunitas, organisasi, atau misalkan bapak ibu dosen di sini yang kalian percaya. Satu, yang kedua mencari bantuan profesional. Untuk pertamanya itu kalau misalkan mengalaminya itu baru, berarti harus cari tenaga medis untuk ngecek apakah ada yang dialami sama badannya physically. Terus juga yang kedua psikologis, profesional psikologis. Karena harus trauma kalau baru dialamin langsung diproses, itu proses pemulihannya akan lebih cepat daripada kalau udah lama dipendem gitu. Jadi semakin cepat penanganannya semakin baik, sama kayak luka di fisik ya, semakin cepat lebih baik. Terus perlahan kalau udah mulai, nanti kan kalau udah ketemu sama tenaga profesional pasti akan dikasih tahu ya, oke, baiknya begini, kira-kira skema pemulihannya harus seperti ini. Gak ada yang bisa menjamin berapa lama bisa sembuh, tapi selama yang saya lihat, selama kita punya support system, kita punya orang-orang yang mendukung dan punya kegiatan positif gitu ya, balik fokus ke hobi, kalau suka musik, fokus ke musik, suka film, suka masak gitu. Kalau kita punya hal-hal positif untuk dilakukan, itu pulihnya lebih cepat gitu. Dan next stepnya setelah pulih, kalau saya selalu ngingetin sama penyintas atau yang support systemnya, bantu mereka untuk punya goal lagi dalam hidup. Mau itu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, karena goal atau impian-impian itu yang bisa membantu penyintas untuk ngelihat lagi jalannya ke depan. Adakah closing statement atau pesan yang Maria bisa sampaikan kepada mahasiswa dan para dosen yang ada di sini dan juga penonton di rumah? Apa yang mau disampaikan yang penting sebagai catatan? Kalau saya sih mengakui adanya privilege ya. Kita yang ada di sini semua kita punya privilege. Kita punya akses komunikasi, kita punya mungkin dari sebagian dari kita punya cukup biaya untuk mengakses bantuan itu. Jadi pergunakan privilege-nya dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi korban kekerasan seksual itu memang bukan pilihan. Gak ada yang mau, gak ada yang minta. Tapi untuk kita pulih dan untuk kita berubah dari korban jadi penyintas, itu sebuah pilihan. Jadi saya di sini mengingatkan dan mengajak juga kalau ada teman-teman yang mengalami atau teman-teman yang tahu siapa yang mengalami, jangan takut. Kebebasan itu hak kalian dan kebebasan itu dimulai dengan berani berbicara. Sekian. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Maria. Terima kasih Maria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.